Oke Mbak Mia, kembali lagi ya. Jadi mau nanya nih, job desk dari personal tim dari mulai awal pintu gate itu kan ada registrasi. Nah, job desk dari registrasi ini apa Mbak ya? Iya, registrasi kasarannya pengganti buku tamu ya. Mm-mm. Kalau zaman dulu mungkin setiap tamu yang datang ngisi buku tamu, tapi karena terkait protokol kesehatan sekarang kan khawatir ada crossing di itu bolpennya. Jadi kita pakai registrasi. Registrasi di sini teknisnya begini. Sebelum hari H kita minta list nama undangan ke klien, mana yang tamu reguler kah, mana yang keluarga kah, mana yang VIP. Karena kadang klien ada beda di souvenir ya, ada souvenir keluarga reguler dan VIP ini ada beda. Nah di situ tugasnya si registrasi ini untuk ngefilter tamu ini masuk area catering mana dan dapat souvenir yang mana gitu. Oke, dari registrasi itu tadi, tim personal yang ada di registrasi bertugas untuk merekap sebelum wedding, sebelum acara berlangsung itu ngerekap tamu siapa aja yang dari keluarga, undangan dan juga VIP biar saat pembagian souvenir dan cross check jumlah cateringnya itu cocok gitu ya Mbak. Jadi nggak ada kurang. Iya, nggak ada kurang. Dan kalau bisa pesennya selalu berlebih ya untuk makanan ini. Iya, berlebih guys. Terus dari registrasi udah nih masuk, kemudian ada tim apa lagi Mbak selanjutnya yang di dalam? Untuk protokol kesehatan ini ada pemecah kerumunan ya. Oh iya. Di sepanjang jalur jalur masuk tamu ada pemecah kerumunan. Tapi insya Allah nanti kalau misal pandemi sudah berakhir, pemecah kerumunan ini nggak ada. Langsung yang kita temui di situ stopper. Jadi stopper itu fungsinya mengkondisikan antrian tamu dengan tamu yang difoto. Jadi kalau misalnya ada tamu yang lagi difoto nih, antrian kita stop dulu. Gitu. Kalau misalnya kondisi di atas panggung udah kondusif, baru kita naik lagi. Tamu bisa dipersilakan naik lagi gitu. Setelah stopper, turunan tangga ada asisten stage manager dia fungsinya memang untuk menata barisan keluarga dan tamu yang akan difoto. Jadi kayak posisi tangan harus rapi, terus nggak yang hadap mana kita arahkan. Bisa juga membawa suasana saat foto biar meriah gitu ya Mbak ya. Itu juga dia bertugas mengantarkan tamu VIP juga ya Mbak ya? Atau gimana? Beda, ada beda itu lagi? chaperon tamu chaperon VIP. ya. Juga yang asisten stage manager itu memastikan stage clear ya. Kadang ada yang naruh aqua sembarangan, buang tisu sembarangan di stage. Itu tugasnya dia untuk memastikan bersih dan rapi. Oke. Dilanjut. Habis setelah ada stage manager, ada apa lagi? Setelah di stage, tamu akan turun lalu ketemu dengan biasanya among tamu ya, tamu turunan. Baru kalau yang dia VIP, dia akan ditemani chaperon lagi untuk memasukkan tamu ke zona VIP-nya. Tapi kalau reguler langsung aja. Di catering nanti dia ketemu dengan PIC catering gitu. Jadi kalau misalnya ada sendok yang kurang, tisu berantakan, tempat piring kotor nggak ada, refillnya kurang, itu dia yang bertanggung jawab. PIC catering itu kita butuh berapa orang untuk PIC catering? Satu aja. Satu aja udah cukup ya. Satu aja udah cukup. Lalu setelah itu di area duduk ketemu dengan pemecah kerumunan di area kursi reguler. Jadi kadang selama protokol kesehatan ini kita ada tambahan kru sih untuk pemecah kerumunan. Jadi mulai dari jalur tamu masuk sampai di zona tamu duduk di kursi. Jadi ada yang tamu suka kursinya tuh digeser-geser, ada yang suka makannya nggak sambil duduk, padahal sekarang wajib duduk ya. Baik, itu tadi udah lengkap ya. Terus setelah makan nih, tamu makan, kemudian pengarah tamu keluar itu ada sendiri atau ada gimana? Sendiri, iya ada sendiri. Jadi kalau sudah ada warning dari project manager ya untuk MC si tamu dipersilahkan meninggalkan tempat seusai menikmati hidangan,
itu tugasnya asisten apa tadi? Yang pemecah kerumunan. Asisten Iya, pemecah kerumunan. kadang kan ini ya mengarahkan crowded. Crowded. Kadang kan crowded, jadi harus terpaksa harus dipersilahkan Iya, meninggalkan kita persilakan meninggalkan tempat. Baik. Tapi yang udah selesai yang udah makan selesai loh ya. makan ya. Jangan yang belum. Kasihan lu ya. Oke. Udah ya, kita bahas Oh iya, tentang job untuk desk. catering Gimana? sendiri ya, Mm-mm. saya tambahkan catering sendiri di sini biasanya kita ada 3 konsep ya. Yang Mm-mm. pertama itu buffet setup menu, yang Iya. tadi prasmanan ya istilahnya ya, buffet setup menu. Yang kedua itu table setting, Mm-mm. catering table setting ini nanti jadi tiap tamu Mm-mm. duduk di meja round table ya, Oh, gitu. iya. Baik round table maupun long table. Mm-mm. Nah, kalau seperti itu biasanya sesinya saklek deh, misalnya jam 11 sampai jam 10. Jam 11 tamu datang grill bareng, jam 12 tadi jam 11 ya, jam Iya. 12 pulangnya bareng seperti. Baru nanti sesi 2 seperti. Karena semua kan duduk di meja dan kursi masing-masing. Itu yang table setting. Iya, table Yang setting. ketiga Chinese setup menu. Kalau Chinese setup menu itu dia tiap meja sudah ada makanannya gitu. Oh, gitu. Tiap meja sudah ada makanannya. Sama seperti yang kedua tadi, jamnya juga sudah harus pasti. Pasti. Jam 10, misal jam 10 datang diundang ya, jam 10 datang, jam 11 pulang. Dan menikmati prosesi runtutan acara dari awal sampai akhir ya kalau Chinese setup menu. Kalau yang table service itu tadi makanan tidak ada di meja, tapi pelayan yang mengambilkan makanan dari pantry ke meja. Jadi satu piring itu sudah ada beberapa menu, karbo, protein, sayur, semua ada. Udah lengkap ya. Oh ya Mbak, bahas soal itu tadi ya, soal yang di jam sesi-sesi itu gimana sih cara WO mengkondisikan untuk tamu agar hadir di jam sesuai itu dan meninggalkan tempat sebelum jam yang ditentukan itu tadi?